Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Jamaah Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Madiyah Nusantara. Di kesempatan kali ini, saya akan mencoba menerangkan tentang Rasul di zamanmu sendiri, atau Rasul di zaman sekarang. Apakah benar di zaman ini masih ada Rasul? Tentu itu, karena di Al-Quran sudah jelas ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, nyata telah datang seorang utusan di antara kamu. Berarti Rasul itu ada di setiap zaman, termasuk di zaman sekarang. Karena Rasul itu sifatnya qadim. Arti qadim itu keberadaannya baku ya, kekal. Ibarat presiden. Rasul itu bukan manusia. Presiden manusia bukan. Tapi selalu menepati wadahnya. Presiden menempati wadahnya, yaitu Bapak Prabowo ya, di zaman sekarang. Begitupun Rasul. Rasul juga setiap zaman menempati satu orang. Siapakah orang tersebut? Karena kalau kita tidak ketemu Rasul di zamanmu sendiri, apakah bisa sholat? Coba perhatikan ya hadis tentang sholat. Nabi berkata, sholatlah dengan cara seperti cara sholat yang kau lihat. Caraku sholat. Kira-kira zaman ini mau ngikutin cara sholat zaman Nabi yang gak kau lihat? Gak mungkin kan? Karena kau tidak sejaman dengan Nabi. Beda ruang, beda waktu, pasti gak dominan ya. Ada lagi hadis, ikutilah Allah dan Rasul, taatlah kepada Allah dan Rasul, ikuti perintahnya. Maka jawab dengan sami'na wa ata'na, aku dengar perintah dan siap laksanakan. Saya tanya, kira-kira apa bisa kau dengan perintah Allah dan Rasul melalui suara Nabi Muhammad? Gak mungkin kan? Itulah masing-masing umat ada arah berkiblatnya, sebagaimana dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 142. Nah, oleh karena zaman sekarang tidak memungkinkan mengikuti Nabi, maka carilah ulama pewaris Nabi. Tapi jangan salah, ulama pewaris Nabi itu bukan ustadz, kiai, buya, habib, bukan itu ya. Ulama pewaris Nabi itu yang di Al-Quran disebutkan ulil amri minkum, atau Rasul yang min anfusikum, orang yang dikuasakan memimpin umat, atau Rasul yang sejaman dengan kau. Di dalam hadis dikisahkan, dahulu Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, ia akan digantikan oleh nabi yang lain. Benar gak? Akan tetapi, sungguh tidak ada nabi lagi sesudahku, kata Nabi begitu. Sepeninggalanku akan ada khalifah-khalifah
dan jumlahnya banyak. Itu riwayat hadis Bukhari ya. Khalifah-khalifah itulah yang berstatus ulama warasatul anbiya. Khalifah-khalifah itulah yang berstatus ulil amri minkum. Khalifah-khalifah itulah yang berstatus rasul di zamanmu sendiri. Carilah khalifah-khalifah itu, karena beliaulah sang pembawa wasilah. Beliaulah sang pembawa tali kodim. Beliaulah sang pembawa tali agama Allah itu. Karena beliaulah yang menghubungkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ketemu itu, kau hidup di dunia akan sia-sia. Ketika mati, tidak akan bisa kembali ke hadirat Allah. Ketika mati, tidak akan bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kau akan bisu, tuli, buta. Kau tidak bisa ketemu akhirat. Rohmu akan ngambang antara langit dan bumi. Ngeri ya. Makanya berjuanglah mencari petunjuk agar bisa ketemu Rasul di zamanmu sendiri. Kalau telah ketemu, segeralah berbaiat kepadanya. Sekian dari saya, semoga bisa dipahami, karena ini tentang praktek ya, pengalaman empiris secara kodim, bukan hasil baca-baca buku atau kitab, bukan hasil cerita dongeng fiksi saja. Salam agama tauhid, agama yang mempersatukan seluruh perbedaan baru dunia. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.